dilakukan oleh Sakum Nugroho. Sudah dilakukan. Gagal lagi. Pandai lagi serangan. Masuk saudara-saudara. Pada menit yang ke-35. Menit yang ke-35. Satu umpan terobosan dari Sakum Nugroho tadi ternyata berhasil dimanfaatkan oleh MCD. Hai Skorer, jumpa dengan saya Jalu Wirajati dalam segmen Kilas Balik. Kali ini saya dengan Kang Yana Ewok, bobotoh Persib Bandung dari zaman jadul, akan berkisah tentang final Perserikatan tahun 1985 antara PSMS Medan dan Persib Bandung. Ya, saat itu menjadi sebuah rekor tersendiri ya bagi sepak bola tanah air karena Stadion Gelora Bung Karno, dulu dikenal dengan Stadion Utama Senayan, diluberi oleh ratusan ribu supporter. Ada yang menyebutkan bahkan jumlah supporter yang hadir pada saat itu mencapai 150.000 sehingga setelban stadion sampai penuh dan pemain dari kedua tim cukup kesulitan untuk memasuki lapangan. Nah, Kang Yana ini merupakan salah satu saksi hidup dari sejarah sepak bola Indonesia tersebut. Kang Yana, bisa diceritakan gimana suasana Stadion Utama Senayan pada saat tahun 85 itu? Mungkin lebih cocoknya kita berbicara dari keberangkatan dulu. Boleh. Nah, ini yang menarik. Kang Yana ini menjadi ketika itu masih kelas 5 SD ya? Kelas 5 kelas 6. Kelas 6 lah. Kelas 5 kelas 6 dan berangkat ke Jakarta ya. Ingat, Jakarta pada saat itu belum ada tol Cipularang, jadi harus lewat Puncak atau lewat Purwakarta. Jadi gimana ceritanya Kang Yana? Ceritanya tuh kalau nggak salah itu tepatnya hari Minggu tuh Pina ya. Iya, tanggal 23 Februari ya. H-3, H-4 tuh di suasana di Gurame yang dulu Gurame nomor 2 Sekretariat Persib dulu terpusat pemberangkatan di sana. Mulai dari pembelian tiket, bis, sampai ke hari hanya tuh Minggu pagi orang datang terus. Malahan saya sampai sempet jualan namanya sekarang tuh bandana. Setipis lah buat ikat kepala kalau Kang Jalu bilang. Harganya cuma 1.000. Nah, saya jual 1.500 loh. Keuntungannya lumayan gitu. Asal untuk diketahui ya, mungkin sekarang jumlahnya kecil ya. 1.000 tuh mungkin pada satu bisa dikatakan $1 lah. Jadi ya bisa dibayangkan 1.500 keuntungannya udah berapa. Mungkin sekarang harganya sekitar 50.000, dijual sama Kang Yana 75.000. Skorer, mungkin tadi ada yang Kang Yana juga menyebutkan Jalan Gurame nomor 2 ya. Dulu memang Persib bermarkas di situ sebelum di Sulanjana, yang sekarang menjadi askot PSSI Kota Bandung. Oke, Kang Yana, dari berangkat sampai jualan bisa ngumpulin uang, kira-kira berapa sih harga tiket waktu itu Kang Yana? Aduh, kalau nggak salah belakang gawang tuh kalau nggak salah ya antara 25.000 atau 15.000 lah belakang gawang gitu. Berarti udah mahal ya itu ya? Udah mahal berarti? Ya, 15. Tapi di bawah itu kalau nggak salah gitu. 5.000 atau berapa mungkin ya? Kebetulan saya nonton di belakang gawang sama dengan kakak gitu. Nah di sana tuh dari hari Sabtu sampai Minggu jualan bandana itu orang tuh dari mana-mana semua datangnya ke Gurame. Dulu ada Radio Dahlia ngadain Radio Garuda. Ngadain nonton nobar. Kan banyak agen-agen dulu sebutnya agen kan. Agen tiket. Bukan, agen nonton di sana daftarnya. Oh, iya. Jadi nggak terpusat di Gurame. Ada daerah-daerah kayak kalau nggak salah mah tuh Piadek. Ada Piadek ini ban. Itu yang pertama buat spanduk terpanjang di Bandung itu orang-orang Piadek deh. Tapi itu nggak tahu 94 atau 95 tuh kurang iya, atau nggak dapat 5 ya. Piaduk dulu emang terkenal. Salah satu pusatnya Bobotoh ya. Di sana. Oke, kembali ke pertandingan tahun 85. Nah, ketika itu berangkat jam berapa dari Bandung, Kang Yana?
berangkat tuh karena tiket pagi minggu udah ini, saya kira-kira jam 8 jam 7 udah berangkat. Karena dulu kan belum ada jalan tol. Iya. Masih lewat Cibening ya kayak gitu Iya. kan. Terus lewat Puncak atau Padalarang, betul. di Padalarang, Cikalong itu kan. Udah Terus macet tuh waktu itu. udah dari malahan kan ada yang datang dari hari Sabtu kan udah ada yang datang tuh. Jadi bukan hari H, dari hari Sabtu juga udah ada yang berangkat ke Jakarta. Udah berangkat ke Jakarta. Oke. Nah, itu. Sampai Jakarta jam? Sampai Jakarta sekitar jam, ya karena macet jam 3, jam 4 lah, jam segitu. Oh, berarti lama juga ya? Ya karena itu karena saking padatnya yang kan di mana-mana tuh Kang. Iya, Segaro, benar-benar. Wah, Jadi ya udah rame banget ya, karena pada saat itu untuk diketahui skorer bahwa pertandingan berlangsung pukul 7 malam ya ketika itu. Nah, yang menarik Kang Yana bisa nyampe jam 3. Iya. Itu kan katanya suasana stadion aja udah penuh, udah penuh. tapi masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Nah, Karena Boboto dulu tertib. tertib. Oh, tertib. Jadi enak gitu ya, meskipun ada kiosot nggak sampai ribut kayak gimana. Enak aja beriringan. Pada- ada lah ya sedikit gesek-gesekan, namanya juga orang banyak. Namanya juga lah, orang ya. banyak, walaupun sesama bobotoh. Tapi sama untuk dikatakan gini, skorer juga mungkin nggak tahu ya. Kalau sekarang bisa mengatakan katanya rival Persib itu Persija, padahal zaman Persikatan Dan. tuh rival Persib itu adalah PSMS karena Ya. yaitu tahun 83 juga mereka kesulitan, tahun 85 juga yang akhirnya Persib gagal menjadi juara. Tapi di kalangan supporternya ada gesekan nggak sih sebenarnya? Ada, maksudnya kan bayangin aja 120.000, taruhlah 60.000 bobotoh, 60.000 supporter Medan. Ada gesekan nggak sih di situ? Gesekan yang sampai bikin Korban orang cedera, jiwa. korban jiwa atau luka-luka? Kalau saya seingat saya meskipun saya Masih kecil. kelas 16 kelas 5. Alhamdulillah pertandingan tertib sampai 90 menit meskipun Persib kalah waktu Iya. itu. Pertandingan berjalan lancar. Ya ada riak-riak sedikit di samping meluber terus Iya. sampai diamang itu mah wajar lah ya. Iya. Cuma namanya juga sepak bola gitu. Mm-mm. Yang seingat saya tertib itu di Senayan. Terus yang jadi kenangan itu bangkunya itu tempat kursi duduknya masih bangku. Nggak Masih kayak kayu, sekarang. masih kayu ya, masih Jadi bangku. pas misalkan gol itu muncul bahasa Sunda nama ener lah. Ender ya, Ender tuh kayak sedikit Getaran. getaran gempa gitulah. Nah, tapi Kang Yana gini kan, Kang Yana teh masuk masih dapat tiket Iya. gitu ya, masih dapat tribun belakang gawang. Dan saya baca dari sejarah bahwa sebenarnya dalam tanda petik chaos tentang supporter akan masuk itu dari pukul 4 sore dan Ya. akhirnya ujung-ujungnya pada setengah 6 itu sudah memenuhi shuttle ban. Itu perasaan Kang Yana yang berada di tribun penonton melihat kejadian itu seperti apa? Apakah ada rasa was-was bahwa pertandingan akan sulit dilakukan? Nah, karena waktu itu Boboto ya penilaiannya meskipun masih kecil udah Iya. bisa menilai gitu. Boboto tertib, ya merinding aja ngelihatnya, terus pertandingan bakal berjalan aman gitu. Karena itu final yang kedua kali kalau nggak Iya, tahun salah. 83 kan kalah itu juga. Dan yang ke 85 ada harapan pingin unggul ya. ya, makanya final kedua itu apalagi lah lihat Persibnya bagus. Betul. Terus final kedua lawan Medan lagi, penasaran, makanya orang yang dari pokoknya bukan se-Indonesia, Jawa Barat kayaknya itu datang semua tuh. Muncul orang etano tumplek, di Bandung mah sepi. Jadi rame-rame di Jakarta pas hari itu tuh gitu. Iya, Bandung pada saat itu saya juga tahu karena saya nontonnya di TV ya pada tahun 8. Jadi itu udah ya, ibaratnya bahwa semua orang Bandung tuh fokus di hadapan TV-nya masing-masing untuk memberikan dukungan. Nah, terus Kang Yana kan oke lah itu jam 2 berarti pertandingan kalau nonton pertandingannya sendiri tuh selama 90 menit sampai adu penalti, apa sih yang masih terbersit kenangan dari Kang Yana Ewok ini? Nah, kayak yang saya terbesit mah di depan, di pinggir itu banyak yang wirid, Bos. Waduh. Bos begitu penalti ada yang Allahu Akbar tuh sampai merinding, ada yang iya kalau nggak masuk, astagfirullah, terus ada yang begitu adu penalti ada yang wirid, yang nggak baca-baca lah bisa-bisa. Dodoan nya pokoknya. Itu yang bikin seru tuh pas gol. Nah, pas gol itu masih kerasa bener gitu kan karena kayu, itulah klasiknya. Wah, pokoknya seru lah, seru. Iya, tapi kan pada akhirnya setelah 83 kecewa, terus 85 pun akhirnya juga Persib gagal menjadi juara. Ada air mata yang mengalir nggak atau berbesmili lah kata orang Sunda ketika Robby Darwis sebagai eksekutor terakhir gagal menaklukkan Ponirin Meka. Banyak di pinggir, ada yang menundukkan kepala, ada yang berinang air mata gitu. Itu mah wajar, kecewaan sebuah Karena korban. kecintaan ya, karena kecintaan kepada. Dan itu yang kedua kalinya.
Untuk sebagian Nah, orang yang sudah ya. nonton dari tahun 83 ya. Itu. Pokoknya seru di lapangan tuh banyak beraneka ragam, ada yang muka dicoreng, Iya. terus ada yang bawa bendera besar, terus di belakang tuh. Jadi ada kejadian lucu, ternyata pas pulang tuh banyak yang nggak inget parkir di mana, bos. Itu kan. Loh, bukannya ada yang pakai bis maksudnya? Iya, Kalau ada Kang Yana kan bis. pakai bis. Nah, Terus kan banyak kalau lagi nongkrong nih pas pulang teh. Aduh, orang parkir di mana tuh banyak. Ya muncul bahasa Sunda nama linglung lah. linglung. Tapi iya kan itu yang menarik kan. Walaupun kita lupa parkir di mana, hasil pertandingan seperti apa, tapi tidak ada perusakan mobil segala macam ya. Tidak ada. Malahan mah dianggap final paling prestisius kalau menurut saya, bersejarah. Iya. Gitu. Enggak. Persibnya kalahnya kalah terhormat, bobotohnya aman. Betul. Terus sama SNS Medan G nggak ada riak-riak lah, nggak ada, aman-aman aja. Ya layaknya kayak nonton di luar negeri gitu. Benar-benar Aman, pertandingan baik. sepak bola profesional ya. Menikmati, pertandingannya bagus. Dua timnya menampilkan pertandingan yang enak ditonton. Jadi itu mah emang bersejarah banget gitu. Iya, untuk diketahui ya skorer bahwa pada tahun 85 salah satu pencetak gol Persib pada laga puncak adalah Kang Ajat Sudrajat ya. Pada saat itu dia akhirnya bisa menjadi top skor dengan 16 gol. Ajat Sudrajat masuk. Ajat lompat dan tinggi untuk gawang, tidak dapat diselamatkan lagi oleh Ponirin. Berubahlah kedudukan menjadi 3-2 untuk kesebelasan Persib Bandung setelah ketinggalan 0-2 di babak pertama. Itu memang sebetulnya Robi waktu itu yang bikin gol. Oh iya, Robi. Tendangan Betul. Kang Ajat mencetak gol ya. Saya terakhir yang mencetak gol. Robi Darwis heading di sana sebetulnya itu bersih banget gitu, tidak ada. Tapi waktu itu Pak Japar Umar menilai bahwa ada pelanggaran. Kalau dilihat di ini tidak ada pelanggaran sama sekali. Nah kalau dibandingkan dengan zaman sekarang gitu ya, dalam situasi kalah Persib waktu itu terus Robi Mendapatkan kerugian. ya, dia kerugian mungkin Bisa protes. bisa hancur Pak itu. Karena ya kita pemain sampai di Pinggir lapangan ya. itu Kalau yang- mau nyerbu juga bisa. Wah, Ya. bisa, Tapi ya bisa, itu bisa. memang kemudian menjadi sisi positif supporter pada saat Betul. itu. Menangkan PSMS Medan. PSNS ya, dengan penonton meluber ke pinggir lapangan. Saya sendiri kaget waktu itu. Ternyata begitu antusiasnya para penonton, terutama Bandung Persib. Iya. Karena terus terang saja Persib juga waktu itu berangkat dari bawah. Karena Persib waktu zaman saya itu sempat degradasi Iya. di bawah, itu naik dari pelan naik ke divisi 1 sampai akhirnya masuk divisi utama, final di sana. Yang saya berkesannya dengan ribuan penonton itu tidak ada keributan. Iya. Dan wasit juga aman gitu ya, tidak ada tekanan apa-apa. Jadi saya tuh berkeinginan satu ini, kenapa sih sepak bola kita ini Sekarang Ya. terdegradasi secara secara kultur persaingan ya. Betul, kultur persaingan. Jadi zaman kita dulu gontok-gontokan di lapangan, tapi di luar tidak ada keributan, tidak apa, aman-aman saja. Iya. Nah, saya tuh keinginan kalau memang sepak bolanya pengen maju ya memang harus seperti itu.